Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian rahimahullah, seperti biasa ya, untuk menambah hikmat suasana pertemuan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, sebelum pengisian terlebih dulu saya akan membacakan beberapa ayat dan kitab suci Al-Quran. Tentunya dengan pengharapan kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan bagi kita yang hadir, yang rauh kumpul pada pagi menjelang siang hari ini, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa anfitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaitah wa ma lidh-dhalimina min ansar Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil
وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ibu sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan bagi yang hadir yang pada kesempatan saat sekarang ini, mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala atau umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah besok bisa ditakdirkan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah kalau kita semua besok bisa masuk surga bi ghairi hisab atau tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Di samping itu pula mudah-mudahan kita semua termasuk yang disabdakan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau dalam sabdanya mengatakan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh wa syarrun nas man tala umruhu wa sarra amaluh. Sebaik-baik manusia adalah orang yang umurnya panjang, banyak amal ibadahnya, dan sejelek-jelek manusia adalah orang yang umurnya panjang, sedikit amal ibadahnya. Dan di hadis yang lain pun Rasulullah bersabda khairun nas ampa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang banyak membantu kalian. Khairun nas ampa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang banyak membantu kalian. Pada siapa? Bu, ngantuk dong. Ya kalau ngantuk, harusnya saya yang ngantuk. Saya kan dari rumah kasih naik kendaraan tuh kan, wah angin ya Allah ya Allah. Jadi khairun nas ampa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang banyak manfaatnya kepada orang lain. Dan yang terpenting manfaat Bu, mudah-mudahan kita semua tidak termasuk yang disabdakan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau dalam sabdanya mengatakan nikmatani makbunun katsirun minan nas asehah wal farah. Jadi dua kenikmatan yang manusia itu terbuai, terlupa, terlena untuk tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama apa Bu? Yang pertama apa Bu? Yang pertama kenikmatan kesehatan badan, yang kedua kenikmatan kelonggaran waktu. Kan banyak saudara-saudara kita di luar sana Bu, badannya sehat, waktunya longgar, tapi mereka belum mendapat petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendatangi majelis taklim seperti saat sekarang ini. Padahal kenyataannya Rasulullah dalam sabda dia mengatakan man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman
Sahhalallahu lahu thariqan ila jannah. Jadi barang siapa yang keluar dari rumah untuk menuntut ilmu pengetahuan terutama ilmu agama, maka dia akan dicatat, maka Allah akan mempermudah, memperlancar kita untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk masuk surga gampang apa angel, Bu? Gampang apa angel, Bu? Dibilang gampang ya gampang ya Bu ya. Dibilang angel ya angel. Seperti pepatah yang mengatakan duit gendang wae pakai. Ngomongnya gampang, ngelakoni angel. Jadi ngomongnya gampang Bu, tapi melakoni angelnya bukan main ya Bu ya. Ibu sekalian rahimahullah, alhamdulillah tentunya puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali di gedung yang kita tresnani dan kita cintai ini dalam keadaan apa Bu? Dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Tentunya niat kedatangan kerawuhan kita pada kesempatan saat sekarang ini tentunya niat yang pertama apa? Adalah untuk silaturahim. Sebagaimana kan Rasulullah dalam sabda mengatakan man ahabba ayyub tasabirhi wa yutalu bi umrihi falyasil rahimah. Jadi barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya atau dijembarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia senantiasa menyambung tali persaudaraan yakni silaturahim. Tentunya di samping niat yang pertama, tentunya niat kita yang kedua ya Bu, kita berupaya semaksimal kemampuan yang ada pada kita masing-masing untuk betul-betul menggunakan waktu sempatnya dengan sebaik-baiknya, yakni dengan waktu yang sangat pendek singkat di sini, maka kita gunakan untuk sedikit talabul ilmi. Dengan kita berupaya berusaha mengkaji, menghayati, mentalaah, mencermati isi dari kandungan kita suci Al-Quran atau sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kan Rasulullah dalam sabda beliau mengatakan taraktu fikum amraini fa imma tamassaktum bihima lan tadillu abada kitabullah wa sunnatu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi aku tinggalkan kan kepadamu dua perkara. Kalau kamu berpegang teguh kepada keduanya, insya Allah kamu akan selamat dunia dan akhirat. Yang pertama tentunya apa Bu? Adalah kita suci Al-Quran. Yang kedua sunnah atau hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu sekalian rahimahullah, saya lihat jam dulu ya Bu ya, nanti Ibu kasuhan pada itu. Ibu sekalian rahimahullah, dalam kitab suci Al-Quran insya Allah kalau tidak salah terdapat dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Imran ayat 186. Insya Allah kalau tidak salah di sana Allah berfirman apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Saya penyenengan kabeh bakalnya akan mati. Penyenengan duluan apa saya belakangan? Apa saya belakangan penyenengan duluan monggo. Jadi kan kabeh bakal mati. Dalam surah Az-Zumar ayat 30 Allah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau adalah calon mayit, mereka juga calon mayit. Kira-kira nyadari kita tuh calon mayit, kira-kira isi kemayu. Kira-kira isi kapan kemayu. Orang awal itu bakalnya akan mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau adalah calon mayit, mereka juga adalah calon mayit. Kapan toh kematian itu datang menjemput kita? Wallahu a'lam. Apakah sepulang dari sini? Nanti sore, besok, nanti malam, besok pagi, wallahu a'lam. Idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakhirun.
Apabila tiba saat kematianmu, tidak bisa diundur sedikitpun dan juga tidak bisa dimajukan sedikit pun. Dalam surah Al-Zukhruf ayat 66 Allah berfirman, hal yang yuruna illa sa'at anta tiyahum baghatatau wa hum la yasurun. Jadi apakah yang kamu tunggu dalam hidup dan kehidupan dunia ini? Kita tunggu apa, Bu? Bu, yang kita tunggu apa? Ayu lagi Anda ya, Bu ya? Iya, benar. Sehat 100% lagi Anda. Yang kita tunggu cuma datang nyaman. Tapi kebanyakan manusia kurang menyadari bahwasanya hakikat keberadaan dia ini sewaktu-waktu dia akan mati. Bila mau tiba menghampirimu, Israel datang mencabut nyawamu. Bila mau tiba menghampirimu, Israel datang mencabut nyawamu. Kita tak kuasa, kita tak berdaya untuk menolaknya. Bisa, Bu? Bisa, Bu? Jadi kalau malaikat Israel mau mengambil nyawa kita, kita bisa semua ya, Bu. Aku sih ngerteni aku bermantu. Aku sih ngerteni aku sing dandan rumah rampung sih tidak bisa. Seperti kan Nabi Allah Ibrahim, Bu. Para nabi itu kan sahabatnya kan malaikat ya, Bu ya. Jadi sahabatnya nabi, para nabi dan rasul itu adalah malaikat. Nabi Ibrahim itu sahabatnya malaikat Israel. Malaikat apa, Bu? Malaikat pencabut nyawa. Kan pada suatu hari malaikat Israel datang ke tempat Nabi Ibrahim. Pada saat itu Nabi Ibrahim bertanya, wahai malaikat Israel, kamu datang ke tempat saya hari ini jam ini dekat ini mau nyabut nyawa saya apa mau kedua lain? Kan bisa ngomong-ngomong ya, Bu. Sehingga malaikat menampakkan diri mungkin semaput kabeh ya. Bang sayapnya ya, Masya Allah. Pada saat itu malaikat Israel menjawab, saya akan untuk mencabut nyawamu. Ya sudah, oke, Nabi Ibrahim senang. Tapi sebelum malaikat Israel meninggalkan tempat Nabi Ibrahim punya satu permintaan. Gini, wahai malaikat Israel, kalau sewaktu-waktu kamu mau ngambil nyawa saya, tolong saya dikasih tahu atau dikasih tanda terlebih dulu supaya saya siap-siap menghadapi kematian. Ya, Bu, mending sumben yang mau mencabut nyawa saya, tolong dikasih tahu supaya saya siap-siap menghadapi kematian. Permintaan Nabi Ibrahim dikabulkan oleh malaikat Israel. Tidak berapa lama datang lagi. Tapi kedatangan yang kedua itu untuk mencabut nyawa Nabi Ibrahim. Pada saat itu Nabi Ibrahim ngomong, wahai malaikat Israel, dulu kan kemarin waktu kamu datang ke tempat saya punya permintaan. Kalau waktu kamu mau cabut nyawa saya, tolong saya dikasih tahu atau dikasih tanda tadi dulu supaya saya siap-siap menghadapi kematian. Apa yang malaikat Israel? Wahai Nabi Allah Ibrahim, tandanya itu sudah ada, tapi penyengat kurang menyadarinya. Coba perhatikan kalau dulu rambutnya hitam semua, sekarang sudah enggak. Ya kan? Dulu mungkin giginya bisa makan sing apos-apos iki ya ora. Malakunya nganti pirang-pirang kilo siki juga wes ora. Itu kan tanda yang diberikan Allah kepada Nabi Allah Ibrahim, tapi Nabi Allah kurang menyadarinya. Kembali ke kita, Bu. Apa tandanya harus komplit, Bu? Pun komplit apa dereng? Bu, tandanya sudah komplit apa belum? Saya pikir apa-apanya udah ya. Melipat sudah, lampu sudah, pendengaran sudah, malah boleh wes undur-undur, wes cedak yang kubur gitu ya. Kan kita kan wes, berarti kan standarnya sudah komplit, ya. Sudah komplit semua. Jadi kalau tanda-tandanya sudah komplit, dengan saudara siap mati apa tidak? Siap mati apa dereng? Bu, siapa yang siap mati angkat tangan, Bu.
Ya Bu, siap tidak siap, didoakan tidak didoakan, kabeh bakal meninggal dunia. Yang benar. Kematian bukan hal yang menakutkan. Kematian bukan hal yang perlu kita takuti, tapi yang perlu kita kumpulkan adalah sangu hidup sesudah mati. Ya. Kita berupaya untuk apa? Untuk mengumpulkan sangu hidup sesudah mati. Kan alam kubur itu merupakan pintu gerbang menuju negeri akhirat. Alam kubur bisa menjadi taman dan taman surga. Alam kubur juga bisa menjadi parit dari parit neraka. Sampai-sampai alam kubur dinamakan juga alam apa Bu? Alam kubur dinamakan juga alam apa? Alam barzah. Barzah itu pemisah antara alam dunia dengan alam kubur. Ya tempatnya itu dinamakan kubur, sedangkan pemisah antara alam dunia dengan alam kubur dinamakan dengan alam barzah. Ya. Sebagaimana kan dalam kitab suci surah Ar-Rahman apa? Marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzahul la yabghiyani bagi ai alai rabbikuma tukalliban. Insyaallah saya yakin ibu-ibu hafal surah Ar-Rahman. Hafal ya Bu ya? Insyaallah panjenengan saya yakin hafal surah Ar-Rahman. Jadi kan alam kan dua pertemuannya tapi nggak ada kelihatan pisah ya Bu. Tapi kenyataan ikan di sini sampai sini balik, yang sini sampai sini balik ya Bu ya. Jadi seperti ada sekat, tapi nggak ada ketok mereka. Begitu yang satu kan airnya tawar dan segar, yang satu airnya asin dan pahit. Jadi memisah antara alam dunia dengan alam kubur dinamakan dengan alam barzah. Sampai-sampai kan Rasulullah bersabda apa? Orang yang paling pintar cantik adalah orang yang senantiasa kelingan mati. Ya, orang yang senantiasa ingat akan mati. Iksiru dikroha dimiladat wahwal maut. Hendaklah kamu ingat kepada sesuatu yang memutus segala pengharapan, yang menghapus segala kesenangan, yakni mati. Jadi manapun tuh dan kapanpun kita harus kelingan mati. Padahal kita kelingan mati terus ngomong Bu. Bu, awal ini kelingan mati itu pas apa? Pas loro. Iya, pas loro tuh kelingan mati ya kan. Yang pas sholat kelingan mati elok tenan Bu, ya kan? Soalnya kan salah satu upaya kita supaya sholat kita keadaan khusyuk, maka anggaplah kita sholat yang terakhir, ya Bu ya. Kan kita kelingan mati kan pas sholat, pas pengajian, pas loro, pas orang duit, ya Bu ya. Pas bojone goda, anak goda, tanggung goda, ya Bu ya. Ya kan? Itu kelingan mati, yang pas jago manten, tindakan prasmanan, kelingan mati. Kalian kelingan mati ya Bu ya. Jadi kita berupaya untuk senantiasa ingat mati. Jadi kalau kita ingat akan mati, kita berupaya untuk senantiasa bertakarub kepada dengan sedekat-dekatnya, baik lewat ibadah wajib ataupun ibadah sunat. Baik amal ibadah yang berhubungan kepada Allah disebut hamdulillah, ataupun amal ibadah yang berhubungan kepada manusia yang disebut hamdulillah. Tapi yang terpenting Bu, yang jadi pokok bahasan untuk saya pribadi juga pengingat sedoyo, kita bakalnya mati. Ya Bu, ini ya Bu ya. Terus apa Bu ya? Terus kemana Bu? Jadi kan kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang punya pasti akan mati. Yang menjadi pokok pertanyaan baik saya dan pendengar sedoyo, kira-kira setelah kita meninggal dunia, mohon maaf, apakah kita masih diingat orang banyak? Apakah
kita masih orang banyak masih kelingan awake diri. Memang untuk keluarga ya Bu ya, untuk keluarga mudah kelingan, oh ibuku mati hari ini, jam ini, tanggal ini, bulan ini, tahun ini. Tapi untuk orang lain belum karuan. Tergantung bagaimana kiprah kita hidup di muka bumi ini atau di dunia ini. Sampai-sampai Bu, saya mohon maaf, saya pernah ngisi pengajian Bu, waktu kaki saya belum bermasalah, saya naik becak ya, Bu. Kebetulan tempat pengajian itu gangnya kecil, becak nggak bisa masuk, saya kan jalan kaki. Jadi waktu saya menuju ke tempat pengajian Bu, pandangan saya terfokus dengan satu pohon mangga kanan saya, pohon mangga Bu. Buahnya sangat banyak sekali, rata-rata hampir menyentuh tanah semua tanpa ada ditutup satu cuil plastik dan lain sebagainya. Nyenengke nyawa. Pada saat itu saya batin, wah alangkah bahagianya orang yang hidup di sini. Berarti kan tidak ada tangan jahil yang berupaya untuk mengambil buah mangga tersebut. Kenyataannya kan sosok kita punya buah yang ada pohon ada buahnya, kita tutup bengi isu wes. Sering tapi ya, soalnya laku iwas tak tutup ya sudah. Tadi orang iki awake dhewe. Itu kan rezeki tahu yang kadang-kadang orang rezeki apa aja. Seperti saya terus terang, seperti saya tuh simpel, jadi orang simpel. Mau berangkat, belum beli lauk, mau ke pawon mau kosong, sikile malah kulit piye, brambang goreng, kalau kecap dia makan. Ya Bu ya, anggaplah makan sate loh. Pada satu batin kita ngomong apa Bu? Alhamdulillah. Inilah rezeki saya yang diberikan Allah untuk pagi ini Bu. Itu rasa Rasulullah anyel-anyel malah budek malah. Sini ketawa Mam. Jadi Bu, terus saya langsung ke tempat pengajian. Setelah pulang dari pengisian, saya diantar dua orang ibu kiri kanan saya. Pada saat itu dengan ibu pengantar saya ngomong apa? Bu, seumpama loh. Seumpama itu dia. Ya seumpama ya. Bu, seumpama loh. Saya disuruh tinggal di sini, saya bersedia. Alasannya apa gimana? Katanya kayak lingkungannya nyeneng tenang. Orangnya alim soleh kabeh, anak putune iso difoto oleh wong tua dan mbah simbah dan yang. Nengok apa bimbang itu loh, ada pohon buahnya oke, gede-gede, hampir menyentuh tanah semua, tapi tidak ada tangan jahil yang berupaya untuk mengambil buah pelak tersebut. Berarti kan elok kan daerah sini. Tapi jawaban dari kedua ibu tadi tidak sesuai harapan saya. Kedua ibu tadi jawab ya Allah Bu Imron. Ojo meneh kalakon bocah ngambil sampai ngambil satu buah pelem. Itu nyedak wae bocah orang wani. Jangankan kelakon ngambil satu buah pelem, nyedak saja bocah orang wani. Soalnya pasing duit pelem tuh galake orang umum. Cetilnya orang karu-karuan. Jadi galak di samping galak centil ya Bu ya. Jadi kalau tak mungkin kelakon, salah satu bocah itu ngambil satu pelem, itu tuh Buya bilang apa? Di Buya dikejar sampai ke rumah. Itu sampai dia mengucapkan suara yang perkataan yang tidak elok itu Buya. Rumah sakit sih nandur mbahmu apa piye? Jadi orang tua simbah dari yang putih anu anti-wanti keting ojo nyedak rumah kain. Ojo nganti ngambil buah peleme. Yang menjadi masalah apa Bu? Seumpama Bu. Seumpama ibu tersebut meninggal dunia, kira-kira tonggo tepalunya senang apa susah? Kira-kira tonggo tepalunya senang apa susah Bu? Ya senang ya Bu ya, orang ini merasa susah tuh lah. Ibu sih galak, sih pergi mas mati ya tapi. Tapi kan orang tidak ada yang merasa kehilangan Bu. Beda kalau yang meninggal tuh bunuhlah 3 serangkai.
seseorang merasa kehilangan Bu ya, soalnya masalah dermawannya sangat luar biasa sekali, sampai-sampai Bu saya ngelirik. Saya dulu pengajian di Masjid Fatimah Bu ya, kayak orang desa ya, bang desa ngelirik ya. Itu pas dia buka tas ya Allah Bu, ampel-ampelnya isi wis pirang-pirang duit pirang-pirang ya Allah ya Rabbi, alangkah bahagia. Tapi alhamdulillah Bu, orangnya dermawannya bukan main. Jadi kalau kita dia meninggal dunia kan oke sing kehilangan. Beda sing centil lahir medit tadi Bu. Meninggal oke sing seneng. Jadi monggo-monggo Bu, kalau kita menyadari sewaktu-waktu kita akan mati, sangnya tidak lain tidak bukan adalah amal soleh kita masing-masing. Monggo kita senantiasa apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Mumpung apa? Mumpung masih titipan nyawa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kenyataan tanpa kita pungkiri iman yang ada dalam diri kita masing-masing kan tidak selamanya aja, tidak selamanya stabil. Al-imanu apa tulisannya? Al-imanu yazid wa yanqus. Iman seseorang itu kan kadang tambah, kadang kurang, kadang naik, kadang turun. Beda kan dengan imannya malaikat. Kalau imannya malaikat kan ajak Bu tidak naik dan tidak turun. Beda lagi dengan imannya para anbiya, syuhada dan sholihin. Imannya para anbiya, syuhada dan sholihin itu kan naik turun tidak pernah turun. Tapi awake dhewe termasuk saya pribadi kadang naik, kadang turun, kadang tambah, kadang kurang. Ya pas pengajian itu naik apa ini tambah. Ya, kayak di chest naik yo. Tapi sok-sok, tapi bukan di sini ya Bu ya. Bukan ibu di sini, jauh di sana. Yang di Jerman sana Bu, bukan Jerman yang ngejar ngapaman. Nanti kalau Jerman ngejar ngapaman, orang timuran marah, orang kauman marah. Sok-sok belum sampai ke rumah, baru keluar pintu regol, wes imannya turun. Dibaik subuhannya bu kayak ngene. Subuhannya kok pun kayak ngene iki. Untune alhamdulillah ya toh. Tunduk tengok-tengok, untuk Senin, untuk teh, untuk pengajian, santapan rohani, apa senang tuh. Iya, memang kita tuh kebanyakannya tuh pandangnya Rasulullah ya Bu ya. Rasulullah sambat Pak orang terima Pak ya Pak. Oh bojone mulai awal di ngarenke, lumayan ya Pak wes ini ya semuli. Engko bojone barine talak, soalnya orang gawa duit, wah nyanyi-nyanyi nanti subuh ya Bu ya. Nyanyi-nyanyi nanti subuh. Saya pernah dapat kiriman, dikasih buku, dikasih teman saya buku, judulnya Pak Wanita Menggugat Neraka. Hari benar awal itu. Wanita Menggugat Neraka. Judulnya Bu. Jadi wanita menggugat neraka. Jadi kalau saya ketemu tiba-tiba banyak ya jadi aslinya. Jadi wanita menggugat neraka, orang terima. Yang kebanyakan penghuni neraka itu kaum perempuan, orang terima. Maka di sana pun diceritakan beberapa rumah tangga para sahabat ya Bu, rumah tangga itu diceritakan. Jadi kalau dari awal perkawinan, mohon maaf supaya kita tambah syukur. Dari awal perkawinan sampai perkawinan berjalan langsung sampai puluhan tahun lamanya, setiap permintaan ibu langsung dikabulkan oleh suami, apapun langsung dipenuhi oleh sang suami. Tapi kalau suatu saat Bu, permintaan awal ini tidak dikabulkan, apa yang kebetulan dari kita Bu? Ayo Bu, apa? Jadi dari awal perkawinan sampai puluhan tahun berjalan, apapun yang kita minta langsung dipenuhi, dikabulkan. Tapi kalau suatu saat permintaan kita satu kali saja tidak dikabulkan, apa yang sering keluar dari lisan kita? Bapak orang tahu jeneng ke aku Bapak. Allahu Akbar. Bayangkan orang tahu juga kan jeneng ke. Padahal sih ngomongin audisi itu. Suami tahu. Coba kalau kita hitung-hitung Bu, dari awal perkawinan sampai perkawinan berjalan puluhan tahun,
Apa suami kita pernah ngomong, Bu aku bosan dong golek duit, kowe ganti ya. Piye pernah Bu? Aku bosan golek duit, gantian gue ya Bu ya. Apa pernah? Padahal kalau kita lihat buka lemari, pakaian ibu dengan pakaian bapak banyak mana Bu? Bapak dari Pak RT mantu anak pertama sampai anak kelima kalau batik, wih wah. Ya kan? Tapi ibu yang orang ganti isin pakai. Tapi kenyataan sampai di tempat jagongan rumah asalnya ayu diwit, tiba-tiba semua poli diwit sih mau kayak ya Bu ya. Iya kan rumah asalnya pol-polan sing dandan. Tapi kenyataannya sing kuliah diri awak diri sih jadi kebanyakan kalau kita kaum perempuan itu biasanya kurang syukur padahal disebutkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kamu syukur atas nikmat yang aku berikan aku akan tambah. Tapi kalau kamu kufur atas nikmat yang aku berikan maka tahulah olehmu azabku sangat pedih. Tapi kenyataan kan ayat ini dan dengan ayat yang lainnya wa qalilum min ibadiyas syakur. Memang sangat sedikit sekali hambaku yang pandai bersyukur. Moga-moga kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur ya dia. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kita semua kan sudah hafal di luar kepala semua tentang definisi syukur. Yang pertama syukur di mana? Kan definisi syukur. Syukur itu adalah harus mencakup 3 aspek. Yang pertama syukur di hati, yang kedua syukur di lisan, yang ketiga syukur di tingkah laku dan perbuatan. Syukur di hati kita menyadari betul Bu, yang kita punya semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak punya apa-apa. Syukur lisan memperbanyak ucapan apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi kenyataan kita nggak alhamdulillah tuh kalau pas seneng ya pas susah ya. Kali ya ini. Seperti contoh, saya banyak contoh lain. Kalau suatu tadi siang ya Bu, ini panasnya masya Allah, Allah Akbar, panas sama. Ibu kedatangan tamu. Senang apa enggak kedatangan tamu? Seperti tamunya aja Imron ya. Soalnya nanti Imron jangan sokongan ya. Jadi katakan tamu bawa oleh-oleh, senang apa Bu? Tamunya datang bawa oleh-olehnya 1 buah semangka. Senang banget kamu. Panas-panas seger gitu. Kalau ibu enggak pakai langsung ngomong, Bu, undang Bario Bu. Aku nyicipi oleh-oleh yang pengen tahu. Setelah tamu tersebut betul-betul pulang Bu, ibu kan langsung pergi ke pawon ke belakang ngambil pisau, ngambil lagi. Kan sebelum semangka kita belah, kita kan punya ingin-ingin ya. Ingin kita tuh buah semangkanya warnanya merah, ya dong, tanpa biji, maknyus seger. Ya tahu, pinginnya awake dhewe. Buah semangka warnanya merah, tanpa biji, manis, maknyus. Wah. Apalagi panasnya seperti ini. Tapi kenyataan setelah buah semangka ibu belah bukan merah, bukan tanpa biji, manis apa manis, tapi buah semangkanya warnanya putih, bijinya banyak, rasanya tawar, orang karu-karuan. Kira-kira panjenengan berikut. Bu, terus panjenengan menyaksikan keadaan buah semangka dia tuh, piye-piye komentar panjenengan bagaimana? Piye Bu? Kan pinginnya tadi kan buah semangka itu kan merah, tanpa biji, manis, manis dimakan, segar gitu dia. Tapi kenyataannya di luar perhitungan putih. Terus panjenengan menyaksikan demikian terus dia. Panjenengan gelo. Terus saya mau tanya, panjenengan gelo kalau siapa? Bu, panjenengan tuh gelo kepada siapa?
kepada yang ngasih dia nggak mudeng isi semangka gimana? Aku papanya aku tak sampai ke tempat ibu bawa oleh-oleh semangka, dia juga nggak ngerti isi semangka. Panjenengan gelonya sama penjual juga nggak mudeng. Panjenengan anyar karo petani, petani juga nggak ngerti pinginnya so apa hasil semangkanya memuaskan. Panjenengan anyar kalian situ. Anyar karo siapa bu? Anyar karo awake dhewe bu. Ya Allah ya Rabbi, betapa murkone ya. Ya, wasimpo semua kok orang dadak pergi ke pasar, orang ngeplak duit, takkan rumah kene, ya tak makan kok tak ribut. Kok kene makan enggak ya tak gelo lah. Dia gelo karena awal ini berapa tidak syukurnya kita bu. Harusnya kita syukur alhamdulillah, aku itu buah semangka, orang ngeplak duit, orang dadak metu ke pasar, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu bayangkan saja buah semangkanya enak bu, udah. Jadi kita memupuk rasa syukur itu memang abon bu, angel tenanan. Adanya kita kur sambat dan sambat. Padahal kalau sambat tuh merubah keadaan apa bu? Kira-kira dengan sambat buah semangkanya ganti manis? Ya enggak tahu ya. Jadi mulai sekarang kita pupuk bu, kita pupuk ke rasa syukur kita dengan sebanyak-banyak. Monggo. Soalnya kita harus yakin bu. Sampai-sampai kan ada salah seorang bapak bu, itu oknum di rumah sakit tidak bisa ambegan, mendadak sekonyong-konyong tiba-tiba orang iso ambegan, orang iso napas, dibawa ke rumah sakit tanpa BPJS bu, tanpa BPJS. Tiba ya bu, tiba itu apa ya dia? Bu, tiba bayar kalau orang yang maksa beda ya bu ya. Jadi awak itu ya bayar kan bu, BPJS kan ya bayar kan, tapi ya ringan, tapi kan musim sakit apa sedunia bu ya, Indonesia kan enggak juga bu, tapi ya maksa obatnya beda, tempatnya beda. Saya tanya dokter ini Bu Ano dengkul saya, dok, saya dulu waktu saya sakit pertama, dulu kaki saya bawa ke Boyolali disuntik, memang bayar ya bu ya. Itu berapa kali suntik, langsung alhamdulillah enak. Saya kira dipilih 10 bulan kali, ya rasanya bukan itu. Apa beda kan dok obatnya? Dokternya nggak jawab bu, dokternya cuma senyum-senyum kok. Ya senyum-senyum, soalnya dia nyadar mungkin ya memang beda ya bu. Obat tetes mata. Ya Allah ya Rabbi, tiba tetes mata ki kalau ongkos transport ke sana ki malah arah ongkos transportnya, tetes matanya gun, orang nanti itu murah. Ya, tapi ya sudah, kita syukur saja, penting kita mulai sehat ya bu ya, sehat dan sehat ya. Jadi seperti bapak tadi bu, nggak bisa ambegan, nggak bisa napas, terus akhirnya dibawa ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit, alhamdulillah kan napasnya sudah bisa, alhamdulillah. Terus beliau kan disodori kwitansi pembayaran. Kwitansi pembayarannya tuh pada saat itu tuh 2.700.000. 2.700.000. Jadi kalau kita hitung ya, kita menghirup udara segar. Dari pagi sampai sekarang tuh sampai sebut dia spesies ya. Untuk mengucap alhamdulillah saja, angelnya bukan main. Itu orang YouTube itu ngatus. Jadi waktu sang bapak tadi nerima kwitansi 2.700.000, beliau tuh langsung nangis bu, langsung nangis. Yang perawatnya kan bingung, kenapa apa? Yang penyengan mungkin merasa keberatan dengan biaya yang tercantum di kwitansi ini. Nanti saya usul kepada pimpinan minta dispensasi, minta keringanan supaya ojo ngati 2.700.000. Tapi apa aja Pak Mbak, Mas, bukan masalah uang yang 2.700.000 yang saya tangisi, enggak. Yang saya tangisi apa? Betapa tidak syukurnya saya selama ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya diberi umur 70 tahun. Kalau dihitung-hitung berapa tabung oksigen yang sudah masuk ke yang saya hirup udah dengan jelas.
Itu yang saya tangisi. Betapa tidak syukurnya saya kepada Allah selama ini. Dia merasa dia tidak orang syukur. Nyatanya 1 jam 2 jam saja biayanya 2.700.000. Saya nanti sudah tahun, 70 tahun. Coba hitung saja Bu, dikalkulasi pinter. Orang saya hitung ya Bu ya. Memang wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Jadi kalau kamu ingin menghitung kenikmatan yang Allah berikan kepada kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Tapi kenyataan awal ini saya mungkin juga demikian. Kita tuh tanpa mensyukuri yang ada di badan kita, yang kita lihat nikmat yang diberikan kepada orang lain. Ya Bu, seringnya demikian. Yang di badan tanpa kita syukuri, yang kita tonton kenikmatan Allah yang diberikan kepada orang lain. Padahal surah Al-Dariyat wa fi anfusikum afala tubsirun. Jadi pada dirimu saja apakah kamu tidak melihat? Dan ada awak diri saja. Supaya punya jempol 5. Iki bermasalah kira-kira jungkatan nganu kalabir kosopora. Itu 1 tahun. 1 saja tidak berfungsi, cuma yang 4 bisa, yang 1 tidak bisa. Rasanya gimana Bu? Jungkatan rokoso, kanggo kalabi rokoso, apa-apa rokoso cukup tidur ya rokos, agi 1 wae lho. Coba bayangkan. Jadi dengan demikian tentunya kita berupaya syukur kita itu kita buktikan dengan amal soleh, dengan memperbanyak amal soleh, terutama sudah sudah tua-tua seperti kita, ibu dan saya, terutama bagi kita kaum perempuan kaum ibu kan oke dosa apa Bu? 1 hari itu pasti ada ngerasa nih. Saya kalau mau pinjam handphone anak saya nggak ada yang mau Bu. Mak malas. Orang aku tangannya penting lah, paling pol nanti orang ketang si titik nyerempet bahaya. Ya tapi ya. Mau tidak mau Bu pasti ada nyerempet bahaya. Ngerasa nih ngorombi nyatu. Soalnya setelah ayat terakhir ini kayak dosa kabeh. Banyak dosa Bu. Padahal kan kurang disebutkan apa? Layas qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wa la nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairam minhum. Kan jangan sekali-kali kaum yang satu mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi kaum yang kita olok-olok itu lebih baik ketimbang. Begitu juga perempuan yang satu jangan sekali-kali mengolok-olok perempuan yang lain. Boleh jadi perempuan yang kita olok-olok lebih baik ketimbang awake dhewe. Saya pernah Bu, kan kita manusia tuh sering terjebak penampilan lahir ya dia. Ya boten. Iya. Kalau penampilannya kayak meyakinkan, kemilauannya walaupun kelimanya nonongan, di salaman salamannya tenanan, jadi sing manggake orang karu-karuan. Tapi yang datangnya tuh biasa, wah rupanya malih. Saya terus terang, saya pernah wajah saya seperti dipukul, pernah Bu, saya mukul wajah saya sendiri. Kenapa Bu? Saya kan wanita Islam di sini kan punya ayahan Bu, ayahan di daerah Mojo. Tiap bulan pengajian di sana. Memang kenyataannya rumah-rumahnya biasa, nggak ada yang mewah-mewah, nggak ada. Jadi bulan ini saya ngomong, Bu, nanti bulan depan saya datang ke sini bawa kunci surga. Pembangunan gedung wanita Islam Surakarta. Ini saya bawa kunci surga Bu, kalau ada yang mau angkat tangan. Ya Bu. Tapi harga kunci surganya tuh dari harga 100, 50 sama 20. Ya Bu. Pada saat saya ngisi pengajian Bu, yang 20 habis, yang 50 juga enteh, tinggal 100. Padahal kata jemaah yang saya datang itu, kata ya nggak mungkin ya Bu ya, kita terjebak penampilan tadi. Itu waktu saya ngomong Bu, saya pada saat itu naik beca Bu, belum ada grab-grab, nggak ada naik beca, bawa bakmi 10 dus atau 8 dus itu ke sana.
penuh, jadi badan saya kejepit dengan tali. Pada saat itu saya ngomong, Bu, saya memenuhi janji saya. Kan bulan kemarin saya mau ngasih kunci surga 150 dengan 20. Tapi mohon maaf Bu, yang 100 nggak ada, yang 20 nggak ada, yang 20 nggak ada, 50 nggak ada, yang ada tinggal 100. Tapi tetap saya bawa. Tuh ya Allah ya Rabbi, Bu, saya kagetnya bukan main. Kagetnya Pak, Bu Bimron akun kula setunggal. Bu Bimron kula kali. Bu Bimron aku iki patungan uang 5. Bu Bimron aku ya Allah Bu, saya kayak istighfar dikir bahasa sampai pulang-pulang tuh tak takut gini ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, ya Allah Rabbi, betapa dosanya saya. Kayak orang Jawa itu bilang apa tadi ya? Apa katanya orang mungkin, tapi kenyataan Allahu Akbar. Memang kaya kan bukan kaya harta, tapi kaya itu adalah kaya hati. Laisa gina ginama walakin gina ginana. Jadi bukan dinamakan kaya orang yang kaya harta, tapi yang berarti kaya adalah orang yang kaya hati. Jadi kita berupaya Bu untuk amal cerdik. Dan itu ya, kayak pondok ngetok duit, monggo kita berupaya nyumbang gedung ini Bu. Soalnya kan selama gedung ini dipakai ya sampai penyengat meninggal dunia kan gajiannya tetap ngalir. Apalagi di sini kan orang baca Quran Bu. Jadi selama ini gedung ini masih dipakai penyengat sudah meninggal dunia itu gajiannya tetap mengalir. Salah satu kegunaan infak sedekah apa? Ya dulul jannah di ghairi hisab. Dia akan masuk surga tanpa hisab. Jadi monggo ibu sekalian kita berupaya untuk apa Bu? Untuk bagaimana caranya orang Ketang Siti menyisikan harta yang diolah kepada kita dengan sebaik-baiknya. Ojo pikirnya anak putu ya Bu ya. Anak putu saya kelingan almarhumah Ustadz kita Bu Hajah Esah Mulasin, kelingan banget Bu. Beliau tuh tidur siang ya Bu, tidur siang. Pada saat tidur itu kan tangannya ngangkat ke atas, ada gelang ada gelang sini tangannya. Pada saat itu dia ngalamun aku di gelang sini anakku papa. When aku meninggal itu paling mau jadi rebutan. Ketimbang sumpet jadi rebutan tak dulu wae. Akhirnya dijual Bu. Dijual uangnya bukan untuk poya-poya atau senang-senang, tapi dia gunakan untuk pembangunan pondok pesantren. Alhamdulillah. Jadi aku itu anak putu enggak usah anak putu yang ngurusin Pak ya. Jadi kita berupaya untuk sangu kita Bu, sangu hidup sesudah mati. Oh ibu sekalian rahimahullah, mungkin itu Bu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sekarang ini. Tidak bijaksana kalau saya berbicara terlalu panjang lebar. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah iman dan takwa kita para salah. Dan juga jangan lupa Bu kalau malam berdoa ya Bu. Saya kalau berdoa Bu, saya terus terang saya merasa banyak dosa. Bisa kita kan doa Allahumma fir, kita doa kita kan Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Terus dibacakan ya Allah tolong ampunilah dosa orang yang pernah menyakiti hati saya. Tolong ya Allah tolong ampunilah dosa orang yang pernah menyakiti hati saya. Dan ya Allah tolong ampunilah dosa orang yang pernah saya sakiti hatinya, atau saya makan hak-hak dia ya Allah, baik sengaja ataupun tidak ya Allah. Mudah-mudahan dengan saya mendoakan dia ya Allah, tidak ada tuntutan besok pada hari kiamat. Saya tidak ingin menjadi orang yang merugi ya Allah. Amal ibadah saya kasihkan kepada orang lain, sedangkan kejelekan dia kasihkan kepada saya nggak mau ya Allah. Jadi ampunilah dosa saya. Yang ketiga ya Allah, tolong saya berlindung kepadamu di penghujung kehidupan saya jangan sampai mengalami masa pikun kembali seperti Baira. Yang terakhir ya Allah tolong di penghujung kehidupan saya jangan sampai bikin rokoso anak utuh anak mantu ngopeni saya ya Allah. Tolong kita perhatikan tentang dongo. Ya mudah-mudahan di penghujung kehidupan kita aja bikin anak utuh rokoso ngopeni awai dewi. Waktu ini sama pane anak 10, siang jadi malam jadi siang, sikir jadi sikir, siang jadi sikir. Anak 10 belum karuan bisa ngopeni wong tua. Dongo, saya dongo lu Bu.
Di penghujung malam tuh saya dongeng kasih loror penting loh Bu. Kalau ada teman sakit ya didoakan. Dengan kita mendoakan, malaikat mengaminkan, insya Allah kita jadi sehat Bu. Kemudian teman-teman kita bermasalah masalah ekonomi, ya Allah mudah-mudahan Engkau beri longgar rezeki untuk dia. Saya kalau ketemu orang beca di jalan, Bu, orang jualan apa, ya Allah mudah-mudahan Pak beca itu sehat. Ya Allah mudah-mudahan dia dapat uang tarikan untuk dibawa pulang ke rumah. Kita mendoakan sesama kita tanpa sepengetahuan dia. Jadi insya Allah malaikat ikut mengijabahi Allah yang malaikat bisa mengaminkan, Allah mengijabahi. Jangan lupa pun dongo. Soalnya kita banyak salah dan dosa, baik yang sengaja ataupun yang tidak kita sengaja. Jadi monggo selanjutnya kita sama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah Taala. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur, disatukan badan, dimurahkan rezeki, sehingga kita semua dapat balasan Allah dengan sebaik-baiknya dan menjauhi yang Allah dengan sebaik-baiknya pula. Dan mudah-mudahan akhir kehidupan kita keadaan husnul khotimah, bisa mengucap kalimat thayyibah la ilaha illallah. Maka kita berdoa dengan khusyuk dan wudu sebagaimana Rasulullah bersabda, innallah la yaqbalu du'a min qalbin ghafir. Allah tidak akan menerima doa seorang dari hatinya yang lalai. Satu tangan mendengar kata, satu tangan sibuk dengan keduniaan. Jadi monggo kita sama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al auladana wa dhurriyyatana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alhum min ahli dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa samatatil a'dad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma laka ta'lana fi maqamina haddan balila ghafalta wa la hamman illa farita wa la aiban illa satarta wa la maridan illa syafaita wa la hajatan illa qadaita ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina min ladunka maghfirah wa tub 'alaina taubatan nasuha. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka istiqamah warzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekalian yang dapat saya sampaikan, apa yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dapat saya sebagai pribadi sebagai manusia. Al-insan mahadul khalqa manusia tempatnya salah rendah, tak ada jaring yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.